There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik ya, sehat selalu, amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku di siang hari. Jadi ini tuh ada paket aku yang datang, yang udah beberapa hari aku check out ya. Biasanya kalau barang besar itu kan pakainya kargo. Nah kalau pakai kargo itu kan nganternya nggak pakai motor ya, jadi mungkin harus nunggu pick up, nunggu si kendaraan roda 4-nya itu kan mungkin antri ya. Jadi nyampe di rumah aku tuh semingguan, dan aku seneng banget akhirnya lemari aku tuh datang. Dan ini bener-bener worth it banget ya, harganya tuh murah, cuman 300-an ribu, dan aku beli yang 6 susun 6 tingkat. Dan ini baru di unboxing sama suami aku karena akunya lagi nggak di sini ya, aku lagi sibuk jahit, dan ini baru mau dirangkai gitu teman-teman, jadi tinggal disusun sendiri aja. Biasanya kalau beli lemari online itu memang packagingnya itu belum dirangkai ya, karena rawan patah dan retak, makanya biasanya disimpan di packing di kardus kayak gitu. Untuk pemasangan lemari kayak gini tuh sebenarnya nggak susah ya teman-teman, lumayan gampang gitu, cuman harus mikir dulu ya kalau nggak terbiasa. Dan ini aku nggak ngevideoin semuanya ya, proses dari awal sampai akhir, karena memang kalau 1 jaman ini juga ada teman-teman, jadi ya lumayan lama lah ya. Jadi nanti videonya tuh nggak aku tampilkan semuanya karena memang bener-bener lama ya. Nah ini langsung udah mau jadi aja ya teman-teman ngerangkainya tuh. Teman-teman kalau pengen samaan, kalau untuk proses perangkaian kayak gini tuh bisa cek juga ya di YouTube, karena banyak banget orang-orang yang nge-share dengan detail cara upload produk lemari kayak gini. Ini tuh paling tinggi ukurannya 7, ukuran lacinya itu ada 7 laci, dan aku beli yang 6 laci ya, 6 si drawer kayak gini. Dan yang paling kecil tuh kalau nggak salah 2 tingkat. Ini tuh bisa juga loh teman-teman ditaruh di bawah kolong dapur ya, buat nyimpen sabun atau stok apapun itu, tapi jangan yang berat-berat, karena kalau dia itu buat nyimpen yang berat-berat tuh kayak kurang kokoh menurut aku ya. Tapi aku seneng banget karena warnanya tuh ini kan putih ya, putih estetik gitu. Dan kalau dipakai buat nyimpan atau naruh baju-baju bayi atau baju anak gitu, menurut aku juga cakep ya teman-teman, dan menurut aku pas banget daripada lemari aku yang kemarin aku beli yang punyanya Via itu bener-bener kokoh juga ya, karena harganya ya 2 kali lipatnya inilah ya. Ya, tapi bagus juga, cuman dia lebih gede. Kalau yang ini kan ukurannya tuh, ini aku beli yang 6 laci, itu ukuran tingginya itu 98 cm dan lebarnya itu 48 cm, dan tinggi kotakannya itu ada 15 cm ya kalau nggak salah. Nah ini reviewnya kayak gini teman-teman, Masya Allah ini bener-bener bagus banget ya menurut aku, karena warnanya putih estetik, full putih lah teman-teman. Dan ada 6 laci karena aku beli yang 6 tingkat, karena ada yang paling tinggi itu ada 7 tingkat, cuman aku belinya yang 6 tingkat. Nah seperti ini ya reviewnya. Lanjut, ini kegiatan aku ini tuh lagi di toko bangunan. Tadi aku ngevideoin sebentar
karena tadi beli semen mau dipakai buat apa tuh yang di depan rumah gitu. Jadi udah beli pasir juga, cuman kurang semen doang. Dan di sini aku juga sambil cuci mata ya teman-teman, karena di sini ada jual juga keramik-keramik, ada juga granit, terus ada juga lemari dapur juga, pokoknya macam-macam. Nah ini aku videoin sebentar aja, ini soalnya aku ngevideoin sambil jalan teman-teman ya, jadi kamera aku tuh nggak fokus karena memang cuman aku pegang aja dan aku nggak ngefokusin gitu ya, jadi agak goyang-goyang karena memang aku ngevideoin sambil jalan. Dan ini ada juga kloset, ini tuh kalau yang model begini tuh harganya sekitar 1.200.000-an, ada juga yang 2 juta, tapi paling murah tuh kisaran sejutaan ya. Di situ sudah ada harganya semua, dan di sini ada berbagai macam warna ya, ada merah, coklat, hitam, putih, nah kayak gini. Tapi menurut aku yang paling bagus tuh putih ya. Nah ini ada juga lemari gitu ya yang dipakai buat dapur, ini bisa juga ya kalau nggak punya meja dapur tuh bisa pakai ini. Terus nanti atasnya itu ditaruh kompor, nah yang bagian sebelah sini tuh nanti bisa diletakin sama kompor, harganya 800-an ribu. Dan lanjut ya, ini kegiatan aku di habis maghrib ya. Oh ya, tadi aku pulang dari toko bangunan itu aku mampir ke grosiran ya, aku beli jajanannya si Via semuanya, aku beli ya lumayan banyak lah ya, cuman aku nggak sempat ngevideoin karena memang di tokonya itu gelap, kayak nggak ada lampunya, jadi percuma juga aku ngevideoin karena nanti hasilnya juga jelek. Dan ini lanjut kegiatan aku di habis maghrib. Jadi ini tuh aku lagi nyuci, mindahin gitu ya, karena ini kan mesin cuci manual ya, jadi semuanya harus dipindahin di mesin pengering baru nanti bisa dikeringkan kayak gitu. Biasanya aku ngeringinnya nggak lama ya teman-teman, cuman paling 15-an, nggak nyampe 1 menitan gitu, yang penting udah kering aja, yang penting nggak netes-netes airnya. Dan lanjut aku mau bongkar, ini ada cabai, ada juga beras, ini nanti ada yang aku taruh di kantong plastik karena tadi aku habis dari rumah ibu aku dan aku ada beberapa dibawain kayak gini. Dan ini sebagian aku kurangin ya, cabai-cabainya aku pilihin karena ada beberapa cabai, stok cabai aku yang lama itu udah pada busuk karena udah lama ya, nggak tahu kenapa aku udah nyoba juga nyimpen cabai kayak gini di kulkas bagian atas, di bagian freezer, tapi tetap aja dia itu busuk teman-teman, nggak tahu kenapa ya, masih bingung juga dengan penyimpanannya tuh kayak gimana. Jadi aku tadi nyimpen cabainya tuh aku jadiin satu aja sama yang di bawang merah sama bawang putih, jadi kupasan bawang merah, kupasan bawang putih itu aku jadiin satu sama cabe. Katanya sih kalau udah dipotelin kayak gini cabenya terus disimpannya tuh jadi satu sama bawang putih itu katanya lebih awet ya, tapi menurutku memang sih ya, memang lebih awet daripada disimpan cabe doang. Tapi sebelum disimpan kayak gini aku nggak pernah nyuci dulu ya, jadi semua sayuran ataupun percabean kayak gini nggak pernah aku cuci, langsung aku taruh aja di food container. Dan yang di bagian bawahnya itu aku taruh tisu teman-teman. Sebenarnya paling bagus itu tisu yang khusus dapur, cuman aku tuh jarang beli ya teman-teman karena kayak kelupaan terus ya kalau di swalayan, jadi aku ini pakai tisu yang biasa dipakai gitu ya, tisu wajah, tisu multifungsi lah, tapi ini tuh kurang tebel ya kalau dipakai buat alas. Jadi biasanya kalau udah sayurannya tuh udah basah ya, biasanya kan kalau disimpan di kulkas pakai food container kayak gini tuh agak ngembun bagian tutupnya, jadi dia tuh agak basah gitu. Dan biasanya kalau tutupnya udah ngembun, udah banyak air kayak gitu cepet busuk, jadi harus sebentar-sebentar dilap. Untuk food preparation semua sayur-sayuran aku masih menggunakan food container ya teman-teman, karena memang aku udah terlanjur beli ya satu set gitu. Yang sekarang lagi FYP itu
nyimpan sayur mayur itu di tempat sayur bagian bawah kulkas ya, dialasin sama kain, terus ditutup lagi sama kain ya, dan harus diganti per 2 hari sekali. Ada juga yang kayak gitu, cuman aku belum mempraktekkan. Katanya kalau kayak gitu bisa lebih awet, cuman aku belum mempraktekkan ya teman-teman. Aku juga belum mencoba apakah benar-benar bisa awet daripada pakai food container. Sore ini maghrib ini aku juga ngerebus air karena aku di rumah nggak ada galon, jadi setiap sore kayak gini aku selalu merebus air ya untuk stok di dispenser mini sama di teko aku sama di termos. Jadi setiap pagi dan sore itu satu teko aja kayak gitu, karena itu maunya 2 liter ya, biasanya aku sekali sih itu udah penuh semua. Dan aku masih mau melanjutkan dan menata ya semua yang ada di sini di atas meja dapur. Pokoknya mau aku bongkar semua, terus semuanya mau aku taruh di tempatnya masing-masing. Jadi tadi aku udah unboxing lemari ya, jadi lemarinya itu mau aku taruh buat naruh si snack-snack kayak gini. Dan untuk berasnya alhamdulillah ini tuh masih banyak ya punya aku, bisa dilihat ya teman-teman, dari wadah beras aku tuh masih separuh lebih. Dan alhamdulillah ini ketambahan lagi, jadi ya kurang lebih stok beras di rumah aku tuh ada 9 kiloan ya, karena tadi udah aku tuangkan ternyata nggak penuh, di tempat berasnya itu masih ada sisa. Jadi mungkin ini totalnya kalau di total ada 9 kilo, kalau nggak salah ya 8 kilo lah ya. Alhamdulillah kalau udah punya stok beras tuh aman ya teman-teman. Jadi kalau masak nasi itu memang aku setiap sehari tuh sekali doang. Jadi nggak sehari 2 kali ya, sehari doang. Itu pun aku masaknya aku lebihin sedikit ya biar nggak bolak-balik masak kalau pas lagi doyan makan. Ini tadi aku juga ngecek storage aku, ternyata stok sarimi di rumah aku tinggal 1 doang, jadi aku udah nggak punya stok. Itu tinggal 1, pas aku kemarin beli belanja bulanan itu kan aku cuma beli 6. Nah sekarang tuh tinggal 1 teman-teman. Pokoknya sebulan tuh makan sarimi 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan ini mau aku taruh di ini aja, food container, ada buah pisang sama buah jambu, mau aku taruh di situ aja. Terus nanti aku taruhnya di meja makan. Kalau pisang tuh aku jarang banget teman-teman naruh di kulkas, kayaknya tuh bikin bau semua kulkas ya, kayak buah nangka kayak gitu juga jarang banget naruh di kulkas, karena memang nanti tuh bikin semua isi kulkasnya tuh bakalan dia berbau buahnya itu. Nah ini aku nyoba mau nata si jajanannya tuh di sini, cuman sepertinya ini food containernya tuh kegedean teman-teman, jadi kayak kalau ditaruh di lemari ini tuh kayak kegedean, jadi aku nggak jadi aja. Dan aku sebenarnya dari kemarin masih bingung si lemari aku yang baru ini mau aku posisiin kayak gimana. Aku posisinya tuh kadang aku bolak-balik ya, kadang hadapnya tuh ke meja makan, kadang hadapnya ke meja dapur, karena aku bingung juga ya, soalnya kan ini tempatnya ngepres sempit gitu. Kalau aku hadapin kayak gini tuh jadi memakan tempat, dan belakangnya tuh bolong ya, karena kan masih ada space ya, masih ada tempat lah. Jadi menurut aku nanti aku hadapinnya aja ke meja makan, jadi nggak harus sejajar banget. Nah ini tadi beli juga susu kotak 1 kardus. Ini harganya murah banget teman-teman, kalau beli 1 kardus kayak gini ternyata cuman 87.000, itu isinya 40 ya. Ya kalau dibagiin dari harga 87.000 dibagi 40 tuh jatuhnya cuman 2.100-an ya. Padahal kalau beli di warung tuh 3.000 teman-teman. Jadi mending aku nyetok banyak sekalian aja biar nggak ribut ya si bocil aku kalau pengen jajan. Karena aku juga males ya tiap hari ke warung, tiap hari nyari jajanan. Jadi ya mending nyetok banyak kayak gini. Jadi sebenarnya tujuan utama aku beli lemari drawer ini tuh buat nyimpan stok makanan ya, bukan pakaian. Kalau pakaiannya Via tuh udah ada lemari sendiri ya, model drawer kayak gini juga. Cuman kalau lemari ini aku pakai buat naruh si stok jajanan. Dan masya Allah teman-teman, ini tuh lemari aku ambruk tadi tuh sampai aku pegangin kayak gini, karena memang aku juga salah ya naruh bagian berat-berat tuh di bagian atas, harusnya di bagian bawah biar dia tuh nggak keberatan ya.
aja di alhasil ini aku copot, terus aku taruh di meja dapur. Habis itu mau aku taruh di bagian bawah sendiri, di lemari bagian bawah sendiri itu mau aku taruh di situ, karena bener-bener ini kan lumayan dia berat, ada 40 kotak. Jadi ini taruhnya di bawah sendiri aja, terus nanti menyambung di bagian atasnya tuh baru snack-snack yang ringan-ringan, karena kalau susu tuh berat banget ya. Jadi aku taruhnya di bawah, dan ini aku tata aja, aku rapihin. Alhamdulillah ternyata ini satu tingkat ini tuh muat ya, muat sebanyak ini, alhamdulillah banget. Pokoknya aku seneng banget ya teman-teman, karena punya lemari kayak gini tuh jadi praktis lah ya. Ya walaupun kalau dilihat dari segi kekokohannya dia memang kurang kokoh teman-teman, karena ya cuman harga 300-an ribu ya. Kalau yang drawer yang di kamar aku itu harganya dulu aku beli 850 ya, jadi beda harga, beda kualitas ya. Nah tadi aku juga beli kayak gini teman-teman, ini nggak aku buka ya, nggak aku jembrengin, nanti langsung mau aku susun di lemari soalnya, karena biar nggak 2 kali kerja, jadi aku susun aja semuanya di sini. Sebenarnya aku belinya tuh nggak banyak banget sih, cuman sedengan aja, besok kalau habis beli lagi gitu aja, karena aku juga nggak berani ya nyetok banyak-banyak, takutnya nanti kalau makan makanan yang sama itu bosen ya terus menerus. Jadi aku nggak nyetok banyak, nyetoknya secukupnya aja. Kayak biskuit ini aku tadi tuh belinya 5 ya kalau nggak salah. Terus kalau yang lainnya tuh satu pack gitu, harganya tuh lebih murah ya. Kalau beli satu pack kayak gini 9 ribuan, itu isi 20, tapi kalau ngecer itu jadinya harganya 500. Jadi ya mending beli banyak kayak gini lah ya, terus ditaruh di sini dipakai buat nyetok. Pokoknya aku bener-bener udah aman gitu ya teman-teman kalau punya stok jajanan kayak gini, karena anak aku tuh nggak bisa ya kalau tiap hari tuh nggak jajan, tiap hari jajan, dan aku selalu beliin ke warung, dan yang dibeli tuh ya cuman itu aja teman-teman. Jadi kan aku capek ya, tiap hari aku harus ke warung, terus aku harus beliin jajanan kayak gini. Makanya aku tuh sekarang tuh nyetok jajanan langsung banyak kayak gini. Kalau dulu tuh enggak ya, dulu tuh mungkin beli ya cuman 10.000 terus berapa ribu gitu, nggak sampai kayak gini. Kalau sekarang aku kepikiran mau nyetokin aja semuanya ya, buat menuhin ini isi lemari lah daripada beli di warung ya. Ya intinya tuh aku beli lemari ini tuh buat nyimpan stok jajanan, jadi kayak warung aku gitu ya di rumah, warung. Jadi nggak perlu keluar untuk membeli jajanan kayak gini, karena bener-bener repot ya kalau tiap hari ke warung. Jadi mending nyetok kayak gini, harganya juga lebih murah kalau beli pack-packan, karena selisih 1.000 ya. Pokoknya selisih 1.000 teman-teman kalau beli satu pack daripada beli yang ecer ya. Ini baru aku rapihin. Sebenarnya aku menata nggak rapi-rapi banget ya, karena memang aku nggak ada juga storage. Jadi ya taruhnya di sini. Harusnya kan di bagian dalam lemari itu dikasih kayak food container atau dikasih storage gitu teman-teman, cuman aku nggak naruh apapun, langsung aku taruh aja di sini, karena ini tuh lemarinya kan imut ya, imutnya tuh dia di tinggi 15, lebarnya tuh cuma 15 cm, jadi kalau dipakai buat naruh kayak gini ya pas. Tapi kalau ditaruhin si food container tuh bakalan dia kegedean, makanya aku nggak naruh food container di situ, nggak naruh juga storage. Pokoknya langsung aku cemplungin kayak gini aja. Nah kayak gini teman-teman, yang pengen samaan bisa cek ya linknya di deskripsi box aku, bisa check out di Shopee video aku, karena biasanya kalau check out lewat Shopee video itu ada cashbacknya, kadang ada juga koin ya teman-teman. Nah untuk sementara aku naruhnya kayak gini dulu ya. Teman-teman gimana menurut kalian, apakah aku hadapin ke meja makan ataukah posisinya aku hadapin ke meja dapur ya? Teman-teman bisa komen ya di bawah, baiknya tuh seperti apa ya yang cocok, karena aku juga masih bingung sama posisinya, karena bener-bener dapur aku kan nggak begitu luas ya. Jadi aku ngisi barangnya ya gimana caranya tuh kelihatan estetik, kelihatan nyaman dipandang mata, dan nggak banyak memakan tempat. Nah kayak gini ya teman-teman isinya.
Jadi isinya tuh semuanya jajanan ya, aku stok jajanan semuanya di sini. Aku nggak naruh selain ini ya, karena memang nggak muat, jadi aku naruhnya tisu aja tadi. Oh iya, tadi tuh aku belanja habis 138.000 teman-teman, aku habisnya segini. Dan habis ini aku habis ini mau jemurin pakaian-pakaian aku di sini. Jadi semuanya aku jemur di sini karena ini posisinya malam hari. Jadi aku jemurnya di dalam sini dulu. Jadi esok harinya bakalan aku keluarkan di luar ya kalau udah ada cahaya matahari. Pokoknya kalau malam hari itu aku taruhnya di sini. Aku tuh kalau nyuci sekarang sehari 2 kali teman-teman, kadang juga 3 kali. Jangan salfok ya, ada si empus tuh, dia punya tetangga aku datang karena Via tuh suka banget sama kucing dan kadang dipegang, makanya dia tuh sering nyamperin Via, sering datang. Nah ini tuh aku baru nyobain Via jilbab. Tadi tuh aku ke rumah ya, pulang ke rumah dan aku nemu jilbab aku zaman waktu SD teman-teman, masih disimpan sama ibu aku. Jadi aku bawa aja, cuman dia setelannya tuh udah nggak ada ya. Dulu tuh aku punya jilbab warna pink itu ada setelan baju juga sama celana, cuman udah nggak ada. Masya Allah banget ya, masih disimpan dan masih bagus juga teman-teman, makanya itu baru aku cuci ya, biar besok tuh dipakai buat Via, buat TPA atau buat kemana lah. Pokoknya aku seneng banget deh nemu baju-baju aku waktu aku kecil tuh, kayak nostalgia banget. Dan ini habis ini aku masih mau ngeberesin ya teman-teman. Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga tuh nggak ada habisnya, kalau diturutin tuh bakalan nggak ada habisnya. Apalagi bersih-bersih rumah, beberes, itu benar-benar nggak ada habisnya. Nah ini aku tinggal nguras aja ya di bagian mesin cuci itu biasanya kotor, habis nyuci tuh ada kayak tanah-tanahnya gitu. Nah ini aku baru nyoba gitu ya, ini tuh kalau ditarik tuh lumayan ya teman-teman, jadi kayak agak harus dipegangin gitu. Nah ini akhirnya aku rubah ya posisinya kayak gini, nggak tahu deh ya mau digimanain posisinya. Teman-teman bisa kasih saran dong, baiknya tuh hadapnya kemana gitu ya, karena aku bingung ya kalau mau dihadapin ke meja dapur itu aku jadi sempit waktu mau makan ya, karena kan mepet banget. Nah lanjut, aku mau beberes juga teman-teman di area tirisan dapur. Aku mau beberes semuanya, aku taruh di tempat sendok, terus ada yang aku taruh di lemari, terus ada juga aku taruh di kolong dapur. Jadi semuanya aku taruh di situ. Pokoknya kalau nggak muat tuh ditaruhnya di kolong dapur, kan di situ ada juga rak ya. Raknya cuman rak gelas dan dia tuh rak terbuka gitu. Makanya aku nggak naruh banyak-banyak, karena kalau aku naruh banyak itu nanti bakalan debuan banget ya. Soalnya tuh kalau naruh barang atau sesuatu nggak di dalam lemari itu banyak banget debunya. Kalau ditaruh di dalam lemari kayak gini ya mending lah ya teman-teman. Nah aku lagi nyobain buka lagi, nutup lagi. Biasa ya teman-teman, kalau punya barang baru tuh kayak pengennya dipandangin terus ya, kayak ginilah teman-teman. Nah ini udah selesai, habis ini aku juga mau istirahat dulu teman-teman. Ini aku lagi bilas tirisan aku, biasanya tuh kotor teman-teman kalau habis nyuci terus ditaruh di situ tuh kayak ada kotoran-kotorannya. Kadang kalau lagi mager nyuci cuman aku bilas aja pakai sabun. Nah aku mau review ya, suasana dapur aku kayak gini, masih sama kecuali ada tambahan si lemari dapur aku. Nah aku taruhnya di sini teman-teman, kayak gini aja. Alhamdulillah ya udah ada penghuni baru yang bisa membuat semua snack-snack anak aku tuh masuk di situ. Jadi suasananya kayak gini. Semoga teman-teman terinspirasi ya dengan melihat video aku, bisa menjadi terinspirasi dan memotivasi ke teman-teman semua. Dan habis ini video aku juga selesai ya teman-teman. Segini dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman yang mungkin pengen atau lagi nyari-nyari lemari dapur.
Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.